Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Terima kasih. Kita kali ini di Kreatif Mediaco mengunjungi ya. Biasanya kita kedatangan karena ada studio, tapi sekarang kita mengunjungi ke Bapak eh, Haryadi Erlan. Heriadi Erlan dari BPBD. Ini teman bincang kita. Selamat datang Pak. Siap. Kita siang-siang selamat datang. Tangguh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi memang teman-teman semua di BPBD ini salah satu lembaga yang ada di Purwakarta. Setiap daerah sih Pak ya. Siap. Setiap daerah yang memang fokus ke penanggulangan bencana Pak. Siap. Nah, jadi memang karena kita ini ada satu topik yang rasanya perlu kita bahas dan diketahui sama teman-teman semua. Nanti lebih lanjutnya akan dibincangkan dengan Bapak, dengan Abah Pak ya panggilannya. Gimana Pak kalau BPBD sendiri itu sebenarnya fungsinya itu apa sih Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Salam tangguh. Kemanusiaan. Untuk BPBD ini kita bertugas atau berfungsi membantu Bupati Oke. di dalam pelaksanaan penanggulangan bencana khususnya di Kabupaten Purwakarta. Jadi memang ini menjadi lembaga wajib Pak ya? Wajib. Biasanya apa aja nih Pak yang memang jadi bagian BPBD nih? Atau semua jenis bencana alam kah? Atau gimana tuh Pak? Ya, menarik sekali ya. Kalau kita sudah berbincang bencana, Ya. gitu kan, kita harus paham bencananya, kemudian jenis bencana. Iya. Bencana itu adalah satu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan dan dapat atau menyebabkan korban baik materi maupun jiwa. Gitu Itu kan. bencana. Jadi tidak semua bencana itu disebut bencana ya, tapi kalau tidak mengganggu kehidupan dan penghidupan itu udah jelas sih satu rangkaian satu peristiwa ataupun rangkaian peristiwa yang dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan. Itu jadi kategori bencana. Kemudian bencana itu jenisnya apa saja sih? Ya. Bencana itu ada 3. Nah, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Oke. Kita banyak lebih paham di bencana itu, banyaknya lebih paham di bencana alam. Iya itu Pak yang kita bencana alam itu dari mulai letusan gunung berapi, banjir bandang, kemudian longsor, gempa, itu masuk dalam jenis bencana alam. Apa sih kemudian bencana non alam? Nah, bencana non alam ini wabah, pandemi, ya itu non alam. Oke. Ya. Kemudian bencana sosial. Bencana sosial itu juga menarik. Bencana sosial itu seperti terorisme, demo, itu termasuk dalam bencana-bencana sosial. Berarti kalau di BPBD sendiri tidak semua jenis bencana ya Pak ya, kalau dalam konteks itu ya? Ya, dalam konteks itu ya semua juga termasuk kita selalu koordinasi. Koordinasi tetap terlibat ya? Karena kan fungsinya badan itu kan untuk melakukan koordinasi dan fasilitas. Nah, itu. Jadi kalau misalkan ada bencana alam, kita koordinasi dengan dinas mana saja. Kemudian pada saat bencana non alam, itu bisa kita koordinasi dengan dinas mana saja. Dan kemudian dengan kalau terjadi bencana sosial ya kita koordinasi. Tetap terlibat ya dalam koordinasi. Oke. Nah Pak, akhir-akhir ini tuh ya karena kita di Purwakarta guys nih, dan daerah kita Purwakarta ini ternyata kan memang titik daerah yang cukup ada di tengah lah ya. Siap. Antara metropolitan Jakarta dengan Bandung lah gitu. Tapi yang menarik nih Pak, akhir-akhir itu selain memang kalau yang mungkin banyak didengar sama orang-orang tuh terkait dengan sesar Lembang. Tapi akhir-akhir itu kita nih lagi menyoroti satu isu yang katanya ada juga nih sesar Baribis tuh Pak. Boleh digambarkan nggak sih Pak itu tuh apa sih sebenarnya sesar itu? Jadi kalau kita berbicara tentang sesar, karena memang saat ini untuk sesar Lembang itu boleh dikatakan aktif, jadi orang lebih paham dan lebih tahu dan lebih banyak sering dibahas itu kaitan dengan
sesar Lembang. Betul. Sementara selain sesar Lembang, kita juga ternyata di wilayah utara Jawa Barat itu terbentang sesar Baribis, ya, Hmm. sesar Baribis. Ya. Jadi patahan aktif di Pulau Jawa ini yang membentang dari mulai Rangkas Bitung, Banten, Jakarta Selatan, ya, kemudian sampai dengan ke Cirebon. Ya. Ini untuk wilayah Jawa Barat ya. Jadi memang Hmm. bentangannya itu cukup panjang. Kalau Oke. kalau untuk sesar Lembang itu sekitar 29 Hmm. kilometer ya. Jadi sampai ke Jatinangor. Tapi kalau untuk sesar Baribis ini cukup panjang bentangannya. Di utara Jawa Barat, Pak, ya? Siap, siap. Berarti memang ini nampaknya juga jadi hal baru kali, Pak, ya? Karena saya pribadi sih jujur baru dengar, Pak, Ya, sesar siap. Baribis. Tapi kalau dari awal kemunculannya sendiri kira-kira itu mulai jadi perhatian tuh udah berapa lama tuh, Pak, sebenarnya? Kalau kita melihat catatan sejarah kegempaan ya Mhm. di tahun 1800 eee, 60-an itu pernah terjadi gempa yang lumayan berdampak di wilayah utara Oh, yang oke. disebabkan oleh sesar Baribis. Sesar Baribis Ya, udah lama jadi sebenarnya ya? ya, jadi sekitar kalau kejadiannya di 1862, berarti sekarang sudah Iya. 164 tahun yang lalu kan gitu Iya ya. iya iya. Ini cukup besar Iya di iya. wilayah utara Jawa Barat, jadi Oke. yang dampaknya Bogor, Karawang, Bekasi itu apa Eee, cukup besar hanya gitu kan, karena ini juga kita menurut catatan sejarah kegempaan itu berdasarkan jurnal fisika Mhm. Hindia Belanda di 1864. Mhm. Ternyata, sesar Baribis itu lumayan, besar, Mmm. dampaknya Iya terhadap iya. wilayah-wilayah utara di Jawa Barat tadi Jawa ya? Barat. Mhm. Ya karena magnitudenya dari mulai, 5,8 sampai 6,5, eee magnitude ya Iya yang iya iya. dirasakan. Cuma, kita juga, belum Mhm. tahu Mhm mhm. dampaknya seperti apa untuk Iya iya Kabupaten iya. Purwakarta. Berarti cukup cukup sangat signifikan ya, Pak, ya, nanti ketika amit-amit lah ya, cuman Ya, memang diproyeksikan kira-kira kalaupun itu akan, terjadi, itu bisa menghasilkan sekitar 5 sampai 6,5 iya. gitu tuh. Ya ini hal baru sih, mungkin teman-teman yang di sana juga baru dengar, Pak, karena selama ini kalau saya pribadi seringnya tuh dengernya Sesar Lembang aja Siap, gitu, siap. yang ada di patahan, Bandung tuh ya. Iya, siap. Ternyata Sesar Baribis ini malah lebih panjang gitu. Iya, betul, betul. Berarti kalau dari lihat status keaktifannya sendiri nih, Pak, potensinya sejauh ini gimana tuh, Pak? Jadi kalau lihat aktif atau tidak, Mhm mhm. ya kita juga, eee, hal yang terjadi di tanggal 20 Agustus 2025 Tahun lalu yang ya? apa, yang, di Kabupaten Bekasi, Iya. ya. Di Kabupaten Bekasi, ternyata itu kan untuk pusat, gempanya itu ada di Karawang ya, di Oke Loji ya, oke. gitu. Nah, apakah itu, memicu Mhm ya, mhm mhm. dipicu oleh sesar, Baribis tadi. Baribis atau oleh sesar Lembang? Karena kita juga, eee, untuk mewaspadai itu, kita harus tahu dan paham bahwa apapun itu kita harus, selalu, mitigasi ya, Oke. selalu, waspada terhadap apa saja sih, Mmm. gempa-gempa ataupun sesar yang ada di Kabupaten Purwakarta Mhm ini mhm. ya. Jadi selain sesar Lembang nanti yang berdampak terhadap, wilayah selatan Purwakarta seperti Kiara Pedes, Wanayasa, Oke. Bojong, Darandan. Kemudian untuk wilayah utara ini yang terdampak di wilayah utara, Purwakarta Purwakarta ya? seperti Cibatu, Cempaka, Mhm mhm. Bogosari, ya dan yang lain. Berarti itu masih dalam proses pengkajian lebih lanjut lah, Siap, Pak, ya? siap, Karena siap. memang ternyata, walaupun ini, apa ya, sudah lama terjadi, Mhm, dari sekitar 100 tahun yang lalu, tapi memang makin ke sini tuh ya harus tetap waspada juga, harus iya, dipahami bersama juga ya. iya. Kalau dari sisi, tugas yang sekarang memang dijalankan BPBD sendiri, Pak, ada
pernah ada sosialisasi nggak Pak dari Siap. jalur itu sendiri gitu atau Ya, koordinasi yang sudah dilakukan sama pihak terkait itu gimana Pak? ya. Untuk apa yang sudah dilakukan Hmm, oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta itu terkait dengan eh, sesar baribis, ya. tentunya kita juga menghimbau eh, memberikan komunikasi, informasi dan edukasi Mhm. baik ke pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan seluruh Oke. stakeholder yang bisa kita sampaikan informasi ini. Mhm. Jadi udah coba berkoordinasi lah Pak ya dengan Siap, memang siap. titik-titik yang Ya, kiranya ini akan potensinya lumayan besar gitu ya siap, siap. berdampaknya tuh. Berarti kalau dari sisi pemahaman masyarakat nih Pak, yang diharapkan sama BPBD itu, apa sih yang harus dilakukan sama masyarakat nih? Kewaspadaan seperti apa yang Siap. harus disiapkan gitu Pak, kira-kira? Ya, tentunya slogan kita itu kenali bencananya, kurangi risikonya. Oke. Ya. Jadi kita paham bencana apa? Misal kalau pada saat kita berhadapan dengan gempa, gitu kan, Heeh, kita harus kenal gempanya seperti apa, kemudian oke. risikonya seperti apa. Oke Jadi oke. kita harus paham, kita harus tahu karena apa kaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh kita di situasi bencana itu eh, beda, ya, Mhm. berbeda-beda pada saat kita berhadapan dengan gempa, pada saat kita berhadapan dengan banjir, Oke, pada saat kita berhadapan dengan longsor, gitu ya. ya, Kalau gempa sebetulnya yang saat ini sedang digaungkan oleh kita, khususnya di pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sudah sampai juga ke kabupaten kota dan kita oke. juga sudah memberikan edukasi, simulasi ke seluruh eee, kepala sekolah, ya, kepala Oke, sekolah di Kabupaten Purwakarta, ini terkait dengan gerakan melindungi kepala. gerakan melindungi Ya, kepala. itu kalau untuk jadi gempa itu Heeh. kita panjangin lagi menjadi gerakan melindungi Oh, dari kepala. kepanjangan gempa. Ya, Itu karena kira-kira gimana tuh, Pak? ya, karena apa? Karena, orang itu bisa hidup tanpa tangan, Oh iya, orang bisa hidup tanpa kaki, tapi orang tidak bisa tidak hidup bisa sama hidup kepala. tanpa kepala. Bener Makanya sih. gerakan itu terus kita Oke. kita gaungkan ya, Iya kita iya. ya minimal tadi, masyarakatnya tahu bahaya tahu bencananya dan Mhm, kemudian juga, eee, kurangi resikonya resikonya. tadi ya. Nah, kalau bicara sesar itu kan berarti memang identik dengan gempa, Pak, ya? Siap, siap. Gempa jadi ya memang masyarakat sendiri harus harus paham nih ketika memang bencananya itu berbentuk gempa, apa sih kira-kira yang harus dilakukan gitu kan Iya, ya. Tadi salah betul. satunya ya, apa tadi itu gerakan menyelamatkan kepala, Melindungi melindungi kepala. kepala kayak misalkan, apa namanya, ngumpet di kolong meja Nah, kali kayak gitu-gitu, Pak, ya? jadi, kita kalau yang sederhananya gerakan Heeh, melindungi kepala kan seperti ini ya. iya, heeh, Jadi kita melindungi kepala kita agar, terhindar dari, benturan-benturan gitu ya. Kalau oke, gempa itu kan, lebih ke, mungkin reruntuhan kan gitu ya. mhm, Makanya gerakan melindungi, kepala. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan alat-alat yang ada di sekitar kita, oke, gitu kan. Mungkin, mungkin di lokasi kita dekat dengan meja, betul, ya mungkin kita bisa merunduk dan kemudian berlindung di bawah mhm meja. mhm, Kemudian juga apabila kita bisa menggunakan alat-alat yang berada di sekitar kita seperti mungkin bantal atau mungkin, papan iya, ataupun yang lain agar, kepala kita terhindar dari, mhm, reruntuhan seperti itu. oke. Jadi kalau kembali ke Sesar Baribis tadi, Pak, Purwakarta ini kan menjadi salah satu daerah yang, apa, dilewati oleh bentangan sesar itu, Iya, Pak, ya. Kalau secara objek vital yang nanti kena, misalkan contoh, bendungan Jatiluhur atau apapun itu gimana tuh, Pak, gambarannya kira-kira ketika memang itu terjadi, "Oh ini bisa ke bendungan Jatiluhur nih," terus entar tiba-tiba jebol misalkan atau kayak gitu, Pak. Ada potensi ke arah sana nggak sih, Pak? ya kalau waspada itu kan harus ya, Iya iya. masalah itu, eee, apa, ada potensi atau tidak,
waspada kita harus kita harus seburuk mungkin yang harus kita ini kan. siapkan ya. Walaupun mungkin tidak berimbas terhadap bendungan, tapi kan kita harus antisipasinya apabila terjadi guncangan Iya ataupun itu. mungkin bendungannya jebol ya. Betul, Nah, betul. ini seperti apa yang harus kita antisipasi? Karena memang sejatinya pada saat terjadi gempa, Oke. gitu ya, baik dipicu oleh sesar Lembang maupun oleh Baribis, Iya. ya, hal-hal terburuk itu harus sudah kita perhitungkan. Harus sudah kita perhitungkan. Jadi tapi yang pasti kita juga harus waspadai, Betul. ya, waspadai. Ya, karena memang hal itu bisa saja terjadi. Ya, benar. Karena objek-objek vital seperti mungkin bendungan, terus kemudian perusahaan-perusahaan, Iya, kan gitu ya. Kawasan-kawasan apalagi untuk wilayah utara Iya. Purwakarta juga ini banyak kawasan-kawasan industri. Iya, Pasti ini harus diberikan pemahaman ya. Jadi pemahaman agar slogan tadi mereka itu bisa kenal dengan betul. bencananya dan bagaimana mengurangi risiko. Oke, berarti kalau bicara evakuasi nih Pak, Ya. kira-kira dari BPBD sendiri koordinasinya dengan siapa Pak untuk menyiapkan infrastruktur? Misalkan kalau kita lihat peta Purwakarta itu kalau di area utara, berarti kita harus seenggak-enggaknya lari ke area selatan gitu, atau dari selatan ya. Itu skema atau skenario seperti itu pernah disiapkan atau koordinasi nggak Pak secara infrastruktur? Ya, kita memang kaitan dengan kegempaan, Iya. kita belum, tapi kita terus ya. Oke. Kita masif ke pemerintah desa, kita terus memberikan pemahaman terkait dengan kebencanaan, Iya. bukan hanya kegempaan ya, bukan hanya yang dipicu oleh sesar Lembang, tapi Sesar oleh Baribis juga ya. sesar Lembang, Baribis, kemudian juga banjir, Iya. longsor, ini harus kita antisipasi. Oke. Untuk wilayah utara kita sudah memberikan edukasi di beberapa desa di wilayah utara, ini agar tadi ya kita kalau kita tahu dan kenali bencananya dan kurangi resikonya, tentunya biar masyarakat kita juga paham, masyarakat kita juga tahu ya bagaimana kita menghadapi bencana bukan hanya tadi yang dipicu oleh sesar Baribis, tapi juga mungkin cuaca ekstrim seperti tumpah, bukan itu longsor, banjir, karena wilayah Purwakarta itu cukup tinggi. Iya benar. Jadi kalau saya sih Pak, kalau ingat-ingat ya dulu waktu kecil tuh ketika ada gempa benar-benar nggak tahu harus kayak gimana. Jadi kadang-kadang malah panik sendiri atau wah warga tuh gempa gitu kan. Kadang-kadang memang yang kita alami di masyarakat tuh nggak paham nih harus ngapain gitu ya. Ya mudah-mudahan sih dengan sosialisasi yang terus dilakukan dan koordinasi yang dilakukan juga sama BPBD ini bikin warga tuh semakin paham dan benar-benar mengenalin nih, oh kalau jenis bencananya seperti ini ya kita harus melakukan ini gitu kan. Cuman memang kadang-kadang yang jadi persoalan itu pemahaman tentang bencana ini mungkin karena ya kita tidak mengharapkan sering terjadi. Tapi mungkin karena jarang terjadi juga, orang jadi kepekaannya tuh kurang kali gitu. Termasuk kalau yang bencana dibuat karena ulah kita juga banjir. Iya, banjir dan sebagainya malah jadi makin parah. Kira-kira Pak pesan apa sih yang mau disampaikan atau boleh disampaikan oleh BPBD nih? Terkait dengan sesar Baribis khususnya atau sesar terkait lainnya supaya mereka lebih sadar dan lebih peka lagi nanti kewaspadaannya apa nih Pak kira-kira yang bisa disampaikan? Ya kan tentunya kalau kita terus memberikan informasi, edukasi secara masif, jadi masyarakat kita minimal dia tahu dan paham bagaimana saat berhadapan dengan bencana. Karena kan kita juga tidak tahu ya. Karena kita tidak tahu bencana itu kapan terjadinya. Benar itu. Karena tidak bisa, apalagi gempa ya. Tidak bisa kita prediksi. Kalau hujan, kemudian
kekeringan, itu Ada bisa BMKG ya? diprediksi karena apa? Kita selalu koordinasi dengan BMKG Iya, iya. gitu kan, untuk, bagaimana cuaca hari ini, kan Iya, gitu. Bagaimana pada saat kita berhadapan dengan musim penghujan. iya. Nah, berarti kita harus siap, kan ya. Nah, Apabila terjadi, longsor, kemudian banjir, iya, dan yang lainnya. Kemudian juga bagaimana kalau musim-musim, eee, kemarau ya, kemarau, kan kekeringan. gitu. Berarti kita sudah mempersiapkan, eee untuk distribusi air bersih, Mhm, dan mhm. kebutuhan masyarakat lainnya, ya gitu. Karena memang, eee, mau tidak mau, suka tidak suka, saat ini masyarakat harus sudah paham, Iya, ya, bagaimana tadi kita mengenali, iya, eee, bencananya dan kemudian bagaimana kita mengurangi resikonya. Karena kita juga nggak mau, eee, apabila terjadi bencana itu banyak menimbulkan korban, mhm, baik korban, materi mhm, maupun, jiwa ya. iya, Tapi kita berharap, kita berdoa terus dan mudah-mudahan Jawa Barat, Indonesianya aman, amin, amin, kemudian amin. juga, Purwakartanya juga, aman ya, Iya, biar masyarakatnya juga bisa, nyaman, bisa nyaman. Tapi tetap tadi kita harus waspadai itu karena kita sudah tahu bagaimana apa yang akan terjadi pada saat musim penghujan, betul. kemudian apa yang akan terjadi pada musim kemarau. Ini harus kenal, Oke. harus paham, dan kemudian bagaimana nanti kita, masyarakat, Kabupaten Purwakarta itu tahu, kemudian, tangguh Mhm, menghadapi, mhm, mhm. bencana. Iya, itu. Makanya kita terus juga masif baik ke pemerintah desa, ke masyarakat, juga ke sekolah-sekolah Mhm, ya, mhm. karena yakin anak-anak ini perlu pendampingan, Iya, ya, benar, benar. gitu. Jadi, sekolah bagi kita nanti bukan hanya sebatas, eee, subjek, tapi objek di Betul. dalam, membantu, penanggulangan bencana bagi mereka di keluarga Iya, maupun di masyarakat. benar, benar. Ditanamkan pengetahuannya sejak dini Iya, lah ya, sejak Bang. dini. Jadi nanti, kadang-kadang, nanti di keluarga nanti setelah ini dia, bisa memberikan informasi ke orang tuanya, Oke. kakaknya, kan gitu. Mungkin ke tetangga-tetangganya gitu. Kalau terus masih kita, memberikan, edukasi, sosialisasi, insyaallah ya, minimal tadi, eee, apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, eee, kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Purwakarta ini, Mhm, yang bisa meminimalisir korban ya, amin, amin. baik dari materi maupun jiwa. Jiwa. Tapi kita berharap tidak ada korban jiwa ya, Ya, seperti semua berharap itu. Jepang itu ya, seperti Jepang dalam kondisi bencana seperti apapun itu selalu, Iya, zero ya, zero 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 korban korban jiwanya jiwa. ya. Karena masyarakatnya itu sudah betul-betul, Ah, paham, iya, iya, iya. sudah betul-betul tahu Betul. bagaimana menghadapi, eee, Bencana bencana. ya. Oke, baik. Jadi memang teman-teman prinsipnya apapun bencananya ya kewaspadaan itu harus tetap dilakukan gitu Ya, ya, dan kita harus benar-benar memahami, mengenali apa sih yang terjadi ketika bencana ini, ketika bencana itu gitu kan. Nah, terkait dengan sesar Baribi sendiri memang kalau tadi digambarkan oleh Bapak tuh kan dari Rangkas ya Pak ya, dari Rangkas iya, Bitung itu memang membentang sampai ke daerah Cirebon Pak, Cirebon, Cirebon, daerah utara Jawa Barat lah. ya, Walaupun memang bersamaan dengan itu ada juga sesar Lembang yang terjadi di wilayah selatannya, tapi prinsipnya, kita selalu berharap itu tidak berdampak yang, signifikan dengan bencana yang akan terjadi. Tapi dari pihak BPBD dan semua instansi sudah berkoordinasi menyiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi gitu, Pak, ya. siap, Baik, begitu saja, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi, Pak? siap, Cukup ya? cukup ya kita, memberikan sedikit keimbauan Ya, kepada betul betul masyarakat itu sih. Kabupaten Purwakarta, Ya. khususnya ini juga, kita selain menghadapi hidrometeorologi basah atau musim Ah, penghujan, itu, Pak. kita juga, eee, apa, eee, menjelang
Ramadan. Iya benar. Menjelang Ramadan, pertama kami atas nama keluarga besar BPBD Kabupaten Purwakarta mengucapkan selamat berpuasa Ya. bagi yang berpuasa. Kemudian juga kami juga menghimbau ya, jangan walaupun pada saat musim penghujan ini apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilaksanakan, karena bencana itu kita tidak tahu kapan terjadinya ya. Tapi kita bisa menghindarinya. Ya. Ya. Jadi tadi slogan kita, kenali bencananya, kurangi resikonya. Kenali bencananya, kurangi resikonya. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Sehat selalu. Semoga teman-teman dari BPBD ini selalu diberi kelancaran, kemudahan, kekuatan, dan kemampuan untuk terus bisa berkontribusi menanggulangi bencana, khususnya memang di Kabupaten Purwakarta. Dan untuk warga Purwakarta, tetap waspada, tetap selalu belajar lebih jauh lagi tentang bencana-bencana, karena memang itu yang harus dan berdampingan dengan kita semasa hidup gitu. Jadi itu sulit dihindari lah. Apapun jenisnya, kita tidak pernah tahu kapan akan terjadi. Jadi ya itu yang harus kita pelajari juga. Walaupun memang kondisi Purwakarta nih dan beberapa daerah, sebenarnya saya juga agak bingung sih, Pak. Kenapa akhir-akhir itu hujan nggak berhenti-berhenti? Karena ya tadi kita juga prediksi BMKG itu kan sampai dengan April ya. Oh, sampai dengan April. Ini baru tahu saya ini, Pak. Jadi kita itu melaksanakan siaga darurat bencana hidrometeorologi basah atau musim penghujan ini dari mulai 1 Oktober 2025 sampai dengan nanti 30 April 2026. Jadi hampir setengah tahun ya. Setengah tahun kita melaksanakan siaga. Iya. Jadi bagi warga Kabupaten Purwakarta ya tadi terkait dengan kebencanaan, ini bisa apabila terjadi kebencanaan ya di Kabupaten Purwakarta, di keluarganya ataupun yang terdekat ya, itu bisa memberikan informasi kepada kami. Oke, baik. Nanti kita cantumkan kontaknya BPBD, call centernya biar gampang. Kalau enggak nanti WhatsApp saya juga boleh. Oke, terima kasih Bapak. Atur nuhun pisan. Tadi doa-doa baik buat tim BPBD, Bapak khususnya juga, dan warga Purwakarta seluruhnya. Kami dari Kreatif Media Co izin pamit, dan mudah-mudahan apa yang kita tayangkan ini nanti bisa menjadi wawasan baru, pengetahuan baru, informasi baru buat audiens semuanya. Dan jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Salam tangguh, salam kemanusiaan.